Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan industri besi dan baja. Baik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah besi dan baja. Kedua, macam-macam besi baja. Ketiga, pengelolaan besi. Dan keempat, pengelolaan besi baja. Bagian pertama, pemahaman penting besi dan baja. Besi merupakan salah satu logam yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Terlebih-lebih di zaman modern seperti sekarang. Kelimpahannya juga sangat besar, 50.000 ppm atau 5%, dan merupakan jenis logam terbanyak kedua di kulit bumi. Karena kelimpahan yang sangat besar itulah, maka besi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan industri konstruksi. Besi berada dalam bentuk senyawanya, terutama sebagai besi, yang mengandung Fe203 atau hematit, Fe203, H20 atau limonit, Fe304 atau magnetik, FeCO3 atau siderit, dan FeS2 atau pirit. Baja merupakan produk utama industri besi baja. Baja tahan terhadap pengaruh lingkungan, mudah dibentuk dan ditempa, memiliki kekerasan yang baik, mengandung 0,02% sampai 1,5% karbon. Baja atau keluli juga dikenali sebagai besi baja atau besi waja, atau yang biasa dikenal dengan steel, adalah logam paduan. Logam besi yang berfungsi sebagai unsur dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon. Bagian kedua, macam-macam besi baja dan pengelolaannya. Macam-macam besi baja. Berdasarkan kadar karbon dan unsur-unsur lain yang terdapat di dalamnya, besi dapat dibedakan menjadi 1. Besi tuang, yaitu besi yang dihasilkan dari tanur tinggi. Sifat besi tuang antara lain: A. Mengandung 3% hingga 6% karbon serta sejumlah kecil silikon, mangan, fosfor, dan belerang. B. Sangat keras tetapi rapuh. C. Tidak dapat ditempa. D. Titik leleh rendah. Berdasarkan sifat ini, besi tuang mudah digunakan pada alat-alat yang dibuat dengan cetakan seperti kaki mesin jahit, setrika, lumpang besi, dan sebagainya. Karena titik lelehnya rendah, maka mudah dicairkan dan dituangkan ke dalam cetakan. 2. Besi baja. Sifat besi baja antara lain: A. Mengandung 0,02% hingga 1,5% karbon. B. Keras tetapi dapat ditempa. C. Tahan korosi. 3. Besi tempa. Sifat besi tempa antara lain: A. Mengandung kurang dari 0,5% karbon. B. Kurang keras dan mudah ditempa. Jenis besi ini banyak digunakan sebagai bahan baku untuk produk paku, kawat, besi, beton, dan sebagainya. Prinsip pengolahannya. Besi dihasilkan dari oksida besi Fe2O3 melalui reaksi reduksi dengan karbon monoksida pada suhu relatif tinggi lebih dari 15.000 derajat Celcius. Reduksi berlangsung beberapa tahap dan reaksi yang terlibat bersifat reversible, di mana kesetimbangan bergantung pada tekanan relatif dari CO dan CO2 dalam tanur tinggi. Bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan besi pada tanur tinggi adalah: A. Biji besi. 1. Biji besi yang digunakan terutama dalam bentuk hematit, geotit, dan magnetik. 2. Kokas. Kokas sebagai zat pereduksi. Kokas sebagai zat pereduksi sumber karbon berkadar tinggi dibuat dari pemanasan batu bara di dalam oven kedap udara. Hasil sampingan pembuatan kokas ini adalah gas bakar yang dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk pemanasan oven dan pemanasan awal tanur tinggi. Hasil samping lainnya adalah benzen, tar, toluen, naftalen, dan amonium sulfat. 3. Batu kapur. Batu kapur atau CaCO3 digunakan sebagai bahan untuk mengikat silika pada reaksi dalam tanur tinggi. Hasilnya adalah kalsium silikat CaSiO3 yang menjadi ampas buangan kerak tanur tinggi. 4. Udara.
Udara dipanaskan, ditiupkan dari bagian bawah tanur tinggi untuk membakar karbon menjadi gas CO2 yang selanjutnya bereaksi lagi dengan karbon membentuk gas CO, yang nantinya akan mereduksi oksida besi. Rata-rata yang digunakan hasil 1 ton besi diperlukan bahan baku 2 ton biji besi, 1 ton kokas, 0,3 ton kapur, dan 4 ton udara. Bagian ketiga, pengelolaan besi. Pengelolaan besi dari bijinya. 1. Pemanggangan. Biji hematit atau Fe203 mula-mula dicuci dengan air sampai bersih dari tanah yang melekat. Setelah kering, hematit tersebut lalu dipanggang. Sejumlah karbonat atau sulfida ditambahkan yang hasil penguraiannya dapat bersenyawa dengan silika sebagai pengotor membentuk kerak. 2. Pencairan. Biji besi hasil pemanggangan dicampurkan dengan batu kapur dan kokas dengan perbandingan 5:2:1 dan dimasukkan ke dalam tanur tinggi. Tanur tinggi adalah menara berbentuk silinder yang pada bagian menaranya dilengkapi dengan reaktor untuk menghasilkan temperatur tinggi dalam tanur. Tanur tinggi juga dilengkapi dengan cup and cone untuk memasukkan bahan baku melalui bagian atas tanur tinggi. Cup merupakan wadah berbentuk piala dihubungkan dengan cone yang berbentuk kerucut, berfungsi sebagai katup yang dapat terbuka dan tertutup. Selain itu, terdapat saluran untuk melepaskan gas-gas buangan. Ketika mendekati dasar terdapat 2 saluran untuk memisahkan kerak dan cairan besi. Bagian lain tanur yaitu bagian tuyer yang merupakan saluran kecil di mana suhu udaranya berkisar antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Tekanan udaranya dibuat rendah. Bagian keempat, baja dan proses pengelolaannya. Baja dan proses pengolahannya. Macam-macam baja. Baja adalah besi yang mengandung 0,02% sampai 1,5% karbon. Sifat baja tergantung pada jumlah karbon yang dikandungnya. Berdasarkan kandungan karbon, jenis baja dibagi menjadi 3. 1. Baja lunak, yaitu baja yang mengandung kurang dari 0,2% karbon. Disebut baja lunak karena mudah dibentuk dan diregangkan. Baja ini bisa digunakan untuk membuat kabel dan rantai. 2. Baja medium, yaitu baja yang mengandung 0,2% sampai 0,6% karbon. Baja ini digunakan untuk membuat rel, balok, dan rangka. 3. Baja karbon tinggi, yaitu baja yang mengandung 0,6% sampai 1,5% karbon. Sifatnya keras, kaku, biasa digunakan untuk alat-alat logam per alat pemotong dari alat rumah tangga. Dilakukan pemurnian melalui berbagai metode, yaitu yang pertama, proses Bessemer. Bessemer dikembangkan di Inggris tahun 1856. Sejumlah leburan besi tuang dari tanur tinggi dimasukkan ke dalam konverter Bessemer, yaitu tanur untuk proses Bessemer. Dalam metode ini, ke dalam konverter Bessemer ditambahkan senyawa lain seperti dolomite, MgCO3 dan CaCO3 untuk mengikat zat pengotor di dalam besi. Sambil diputar, terus di bawah tanur, melalui lubang-lubang di bawah tanur dimasukkan gas oksigen agar bereaksi dengan karbon, silikon, fosfor, dan belerang menjadi oksida-oksidanya. Oksida-oksida ini akan diikat oleh oksida-oksida magnesium dan kalsium, MgO dan CaO, sebagai hasil penguraian MgCO3 dan CaCO3 yang sebelumnya dimasukkan, menjadi kerak yang mengapung di atas cairan besi. Selanjutnya, besi cair yang sudah mendekati murni dikeluarkan melalui lubang pada konverter, dan kerak yang tertinggal dalam konverter dapat dibuang. Jenis baja yang dihasilkan konverter Bessemer ditentukan dengan mengontrol karbon yang dikandungnya, serta jenis logam lain yang dicampurkan untuk membuat logam aliasi. Yang kedua, proses open hearth furnace atau proses terbuka. Tanur berupa piringan datar yang besar. Pada dasar kolom telah ditempatkan oksida basa seperti CaO atau MgO yang nantinya akan berguna sebagai zat pengikat. Ke dalam tanur tinggi dimasukkan besi tuang, besi bekas, dan batu kapur. Campuran gas pembakar dan udara panas dilewatkan di atas piringan yang berisi besi cair ini. Sementara diaduk maka akan berlangsung reaksi antara oksida-oksida pengotor dengan CaO dan MgO menjadi kerak.
Kelebihan proses ini adalah kualitas baja yang dihasilkan, mudah dikontrol kualitasnya secara terus-menerus selama proses ini berlangsung lama, yaitu 8-10 jam. Sedangkan proses Bessemer berlangsung cepat, yaitu 15 menit. Yang ketiga, proses BOP atau Basic Oxygen Process. Pada proses ini, besi tuang dicampur dengan besi rongsokan. Besi tuang meleleh di dalam besi tuang. Ke dalam tanur dimasukkan oksigen murni melalui pipa. Oksigen murni ini akan membakar zat pengotor di dalam cairan besi tuang. Batu kapur yang sebelumnya dimasukkan ke dalam tanur akan mengikat zat pengotor ini menjadi kerak. Hingga saat ini, metode BOP banyak digunakan karena baja yang dihasilkan mutunya tinggi, proses cepat, yaitu sampai 20-30 menit, pengontrolan kualitas mudah dilakukan, serta mudah mencampurkan logam-logam lain untuk membuat baja aliasi. Terakhir, ini dikembangkan proses busur listrik untuk menghasilkan kualitas terbaik. Mungkin begitu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.